Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Di video ke-6 kali ini kita akan belajar tentang tipe data. Tipe data di dalam JavaScript dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu tipe data primitif dan tipe data objek. Berikut ini adalah daftar tipe data yang termasuk dalam tipe primitif. Yang pertama adalah number. Tipe ini menyatakan nilai yang berupa bilangan, baik itu bilangan bulat atau bilangan real. Yang kedua adalah string. Tipe ini menyatakan nilai yang berupa teks atau kumpulan dari karakter. Yang ketiga, boolean. Tipe ini menyatakan nilai logika yaitu true atau false. Yang keempat, undefined. Tipe ini menyatakan nilai yang belum didefinisikan. Jika Anda mendeklarasikan variabel tanpa mengisi nilai ke dalam variabel tersebut, maka nilai awal yang akan diisikan adalah undefined. Yang kelima adalah null. Tipe ini menyatakan nilai kosong ataupun null. JavaScript merupakan bahasa yang case sensitif, sehingga null tidak sama dengan null. Null dalam arti huruf kecil tidak sama dengan null yang diartikan dengan huruf besar semua. Di dalam HTML Script 6 terdapat satu tipe data baru yang ditambahkan di dalam JavaScript dan dikategorikan sebagai tipe data primitif, yaitu simbol. Tipe-tipe data lain yang tidak termasuk di dalam tipe primitif di atas dikategorikan sebagai tipe objek yang akan dibahas secara terpisah pada modul-modul yang lain. Yang perlu diperhatikan juga di dalam JavaScript terdapat tipe pembungkus atau wrapper untuk tipe number, string, dan boolean. Tipe-tipe pembungkus tersebut adalah number, yang dimana huruf N ditulis dalam bentuk huruf kapital. Kemudian string, huruf S ditulis dalam bentuk huruf kapital. Dan kemudian boolean, di mana huruf B ditulis dalam huruf kapital. Tipe-tipe pembungkus digunakan untuk memperlakukan bilangan, teks, dan nilai logika sebagai objek atau tipe objek. Perhatikan contoh objek berikut ini. Kita masuk ke Visual Studio. Di sini kita tuliskan pada kode di layar, A merupakan variabel non-objek yang bertipe number, tipe primitif. Sedangkan B merupakan referensi yang menunjuk ke objek dari tipe number dalam kurung tipe objek. Objek adalah suatu entitas di dalam memori komputer yang memiliki daftar properti dan metode. Sebagai contoh, untuk mengkonversi nilai B ke string, kita dapat memanggil metode string dari objek yang bersangkutan. Contohnya sebagai berikut, kita ketikkan B titik toString buka kurung tutup kurung lalu enter. Hasilnya adalah 9. Hal yang cukup membingungkan di dalam JavaScript adalah kita dapat memanggil metode toString dari variabel A, padahal variabel tersebut dideklarasikan menggunakan tipe primitif. Contohnya A titik toString buka kurung tutup kurung. Nah, pada situasi seperti ini, JavaScript secara otomatis akan mengkonversi A tipe number menjadi objek temporary yang bertipe number. Dari objek inilah metode toString dipanggil. Setelah metode pemanggilan ini selesai, objek temporary akan dibuang kembali dari memori komputer. Baik, selanjutnya adalah tipe number. Berbeda dengan sebagian besar bahasa komputer lain, JavaScript tidak membedakan tipe bilangan bulat dengan tipe bilangan real. Kedua nilai tersebut misalnya seperti 123 dan 123,456 akan dinyatakan dalam satu tipe yang sama, yaitu number. Di dalam bahasa pemrograman lain, pada umumnya nilai 123 akan dinyatakan dengan tipe int. Sedangkan 123,456 akan dinyatakan ke dalam tipe float. Dalam JavaScript, nilai bilangan bulat dapat ditulis dalam format desimal atau basis 10, biner, basis 2, oktal, basis 8, dan heksadesimal basis 16. Nilai dari format desimal ditulis tanpa awalan, nilai dalam format biner ditulis dengan awalan 0B.
Nilai dalam format oktal ditulis dengan awalan OO dan nilai dalam format heksadesimal ditulis dengan awalan OX. Baiklah, kita lanjut ke contoh berikut. Di sini kita tuliskan nilai yang diisikan ke dalam variabel ditulis dalam notasi eksponen yang artinya 1,2 dikali 10 pangkat 3. Baik, berikut ini adalah contoh penggunaan tipe number. Di sini saya akan membuat sebuah file baru dengan nama number.js. Kemudian kita tuliskan scriptnya. Baiklah, coba sekarang kita jalankan. Number.js. Kita masukkan jari-jari lingkarannya 4,5, lalu enter, maka hasilnya adalah seperti ini. Baiklah, perhatikan di atas. Di sini kita mengakses readline scenes untuk membaca inputan dari keyboard, kemudian mendeklarasikan const p dengan nilai 3,14 sekian. Kemudian kita mendeklarasikan variabel radius, luas, dan keliling. Kemudian kita menangkap nilai yang diinput dari keyboard. Nilai yang diinput tersebut merupakan bilangan real, jadi kita parse ke float. Kemudian kita simpan di dalam variabel radius. Setelah itu tinggal kita menghitung perhitungan, kemudian ditampilkan pada layar. Baiklah, berikutnya adalah tipe string. String adalah tab atau kumpulan karakter dalam JavaScript. Script dapat dibuat menggunakan 3 cara, yaitu 1. Menggunakan petik tunggal, 2. Menggunakan petik ganda, dan yang ketiga menggunakan tanda tik. Contoh kode berikut menunjukkan pembuatan kode string menggunakan ketiga cara di atas. Baik, kita lanjut ke contohnya. Kita membuat folder baru dengan nama string.cs. Kemudian kita ketikkan scriptnya, var 1 sama dengan, di sini kita menggunakan petik tunggal. Kemudian kita menggunakan petik ganda. Kemudian kita menggunakan tanda tik, posisinya ada di bawah tombol escape. Ya, lidah kupang.
tuliskan console.log. Baiklah, sekarang coba kita jalankan. Di sini saya save dulu. Tuliskan node string.js. Maka hasilnya adalah seperti ini. String yang dibuat menggunakan tanda tik merupakan fitur baru dalam ACMS script 6 dan dapat digunakan untuk melakukan interpolasi variabel, yaitu proses mengambil nilai variabel dari dalam string. Dalam JavaScript, interpolasi variabel dilakukan dengan menyertakan tanda $, buka kurung kurawal, nama variabel tutup kurung kurawal, atau tanda $, buka kurung kurawal, ekspresi tutup kurung kurawal ke dalam string. Baiklah, perhatikan contoh berikut ini. Kode di atas akan menghasilkan tampilan 8 tambah 9 sama dengan 17. Dengan menggunakan interpolasi variabel, kode di atas dapat disederhanakan menjadi seperti berikut ini. Nah, maka hasilnya seperti ini. Kelihatan lebih bagus. Baik, berikut ini contoh untuk menunjukkan proses interpolasi variabel di dalam JavaScript. Kita buat folder baru dengan nama interpolasi.js. Kemudian kita masukkan scriptnya. Baik, coba sekarang kita jalankan. Node interpolasi.js. Oh, mohon maaf, belum di save. Maka hasilnya adalah seperti ini. Variabel A ditambah B, maka hasilnya adalah C. Kemudian, interpolasi untuk variabel A dan variabel B, maka dia tampilkan nilai yang ada pada variabel A, menampilkan pada variabel B, dan kemudian menampilkan nilai yang sudah dikalikan terlebih dahulu, kemudian yang sudah dibagi. Baik, selain untuk melakukan interpolasi variabel, string yang dibuat menggunakan tanda petik juga dapat ditulis dalam bentuk beberapa baris. Sebagai contoh, perhatikan berikut ini. Di sini saya ketikkan var s sama dengan baik, coba sekarang kita coba untuk menjalankan. Maka hasilnya adalah seperti ini. Pada kode di atas, string pada masing-masing baris perlu menggunakan operator plus. Seperti ini, dengan menggunakan tanda tik seperti ini, kita dapat menyederhanakan menjadi sebagai berikut. Jadi kita bisa sederhanakan, tidak perlu menggunakan tanda tambah,
Di sini kita hapus. Di sini tanda tik juga kita hapus. Di sini juga kita hapus. Yang ada cuma pada saat awalan dan akhir. Nah, sekarang coba kita simpan. Kemudian kita jalankan kembali. Maka hasilnya adalah seperti ini. Dan di sini variabel e-nya kita hapus. Kita save. Lalu kita jalankan. Maka hasilnya seperti ini. Kemudian sama seperti bahasa pemrograman keluarga C lainnya, C++, C#, Java, dan PHP, string di dalam JavaScript juga dapat dipisahkan atau disisipi karakter escape sequence seperti /n untuk new line, /t untuk horizontal tab, dan sebagainya. Contohnya, lalu kita enter, maka hasilnya adalah seperti ini. Seperti yang sudah dijelaskan, /n untuk membuat new line atau baris baru. Baik, sekarang kita lanjut ke tipe boolean. Tipe boolean, variabel yang diisi dengan nilai logika true atau benar, atau false atau salah, akan bertipe boolean. Berikut contohnya. Lalu kita enter. Baik, kemudian mengenal array dalam JavaScript. Array adalah variabel yang digunakan untuk menampung data kelompok. Artinya, variabel bertipe array dapat menampung lebih dari satu bidang. Dalam JavaScript, array dibedakan menjadi dua, yaitu array berindeks dan array asosiatif. Array berindeks dibuat menggunakan tanda kurung siku, sedangkan array asosiatif dibuat menggunakan tanda kurung kurawal. Perhatikan program berikut ini. Baik, perhatikan contoh di layar. Pertama kita membuat array variabel A yang bernilai 10-50 untuk mengakses nilai-nilai array. Kita menuliskan konsol log A dalam kurung A dengan indeksnya 0, maka dia akan menampilkan nilai array yang pertama, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan membuat array asosiatif. Kita akan mengakses elemen menggunakan kata kunci. Kita ketik console.log buka kurung B buka kurung siku tanda petik koe tanda petik tutup kurung siku, kemudian tutup kurung, lalu titik koma, lalu kita enter. Oh, mohon maaf di sini saya salah ketik. Kemudian kita enter.
maka yang akan dihasilkan adalah Kupang. Kemudian coba kita ganti dengan mauve, maka dia akan menampilkan Maumere. Variabel bertipe array dikategorikan sebagai tipe objek, lebih tepatnya objek dari tipe lain. Untuk membuktikannya, kita dapat menuliskan kode berikut di dalam terminal REPL. Kita tekan Ctrl C 2 kali untuk keluar dari terminal. Kemudian kita ketikkan node. Kemudian kita tuliskan var a sama dengan 10, 20, 30, 40, 50, tutup kurung siku, lalu titik koma. Kemudian type of a titik koma, maka di sini akan menjadi objek. Kemudian a range of array, lalu enter, maka dia akan menjadi true.